Aneh Pak, dibahas. Sing apa? Ya tentang keselamatan di dalam Keselamatan. perjanjian lama ada Injil. Nah, keselamatan itu kan awakmu maca nang ngene iku. Nang kejadian papat. Sik. Selawe 26 wacane napa unine kuwi. Sebab jika Kain nggih, Apa kuwi? sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70. 24. Kejadian pinten? Ya papat ayate 24 selawe 26 iku ketok ya. Oh, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lah kuwi wis mari duwe anak sapa? Lah wis duwe anak Kain karo Abel. Oh, iki kejadian 4 kok. Bersetubuh pula dengan Lah kuwi istrinya. sebenarnya wong ta kami dosa. Lah dosa berarti mati. Anu apa kuwi maut iku mau. Adam Wis wong wis mati kabeh iku. Masih Adam ya mati. Tapi berapa mah oleh janji ngono tok. Sejak iku wis mati. Lah lek wong mati terus yo apa Tuhan ngakal apa meneh lah ngono to. Lah ngakale ya kudu digekne iku dalane ya apa supaya Orang selamat. Lah murid mari ngono manggil jenenge Abraham. Abraham. Oh. Abraham dipanggil ngono tok. Lah nang perjanjian baru dipanggil nang ngene kejadian 12. Kejadian 12 mau. Nah, tapi sing iki keturunan Set sama keturunan Enos itu. Sajane kuwi lek ono keselamatan lho iku. Nah, ini kalimat ini, Pak. Lahirlah seorang papat ayat 26 selawe 26 iku wacane. di Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai pengganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Berarti anak Set itu jenenge Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Memanggil loh. Nama Tuhan jenenge sapa malana? YHWH. Ayo YHWH ternyata sapa? YHWH itu Yeswa Hamasiha. Lah sejak saat itu diomongin nang kono nang Set. Set karo anu to, sapa Enos. Lah Enos sapa sing ngomongi kuwi? Ya bapake. Ayo dhuwur bapake sapa? Bapake tekan ngene. Adam lho lah. Adam masih ngerti kan ngawur karo Gusti Allah terus. Cerita karena Adam bersekutu terus dengan Tuhan. Lah menyebut nama Allah to. Lah nama Allah jenenge sapa kaya digolek. Nama Allah Roh Kudus to. Roh Kudus karo anu kan Tritunggal ya ning kono to. Roh Kudus. Roh Kudus ternyata ya Tuhan Allah itu Roh Kudus. Lah iku diwaca Yesus yo dadi satu. Terus di mana itu? Nang iku nang Yohanes 1:3 kan yo genah. Yohanes 1 ayat 1 munine apa kuwi? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loro genah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tekan kono iku lah berarti Allah ki apa lah ning sing nomor 1. Firman. Ayo firman iki kapan? Iku sing ngomong ayo Yohanes to. Sing gua nang pulau Patmos iku. Iku sing kesaksian bersaksi dipakai Yohanes iki bersaksi. Lah iku nang ayat 5 kono wacana munine apa? Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Iku nyaksikan mulai ayat 1 mau kan genah iku.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tidak ada sesuatu yang telah terjadi tanpa Dia itu. Iku di apa, Pak? Ya iku mau lah siji loro telu papat lima iku waca sampai 17 yo kudu jelas anune. Oh, yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Segalanya yang telah dijadikan. Oh, berarti firman ini ya sembarang aja dijadikan yang dunia itu ya. Tadi firman itu ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidupnya terang. Lalu pengen jelas meneh ya wacana nang ngene Kolose 1. Kolose 1 ayatnya pinten? 15 16 17. Keutamaan Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus wajah. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, boleh ikut jenenge pengetahuan. Ada wong Kristen itu kudu duwe pengetahuan. Pengetahuannya kudu luas. Lah luas ki lek gelem maca, lek ndak maca ya ora iso luas. Lah iku lek maca ternyata sing gawe donya ki sapa? Firman. Lah iku lek maca ning ngono ya apa? Kum sapa kuwi mong? Lah iya. Unine nomor 1 unine ya apa? Si nomor 1 ki. Lah iya yang ayat 1 kan 15 Kolose to. Kolose 1 ayat 15 kan? Ayo. Kristus kan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus. Nah ya ternyata loh, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebenarnya Allah yang tidak kelihatan mungkin yo Roh Kudus loh. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya Allah yang gak kelihatan memang. Yang sulung. Barep ya Pak yo. Lebih utama dari segala sulungnya yo sing ana pertama kali ki yo iku dudu anak baru. Dudu anak baru yang pertama kali. Iya, sulung itu dalam arti iki berarti bukan anak baru. Rekal lah malah lu. Berarti orang tunggale lah. Iya. Berarti sulung di sini itu yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lah iki kalimatnya kan lebih utama dari segala yang diciptakan ya, Pak. Lah lebih utama. Lah sing diciptakan ya sapa? Sing diciptakan ya Allah dhewe. Lah ya Yesus kuwi sebut Yesus. Nah iki kalimatnya kan akhirnya iso bleset iki. Oh, berarti Ia itu diciptakan kok ini diciptakan kok ngono. Yang menciptakan kan Ia adalah Yesus. Ia adalah gambar Allah. Oh iya sih. Ini gambar Allah itu ya Yesus iku. Yang lebih sulung lebih utama dari segala yang menciptakan apa ae kuwi. Menciptakan awake dhewe. Nang surga dan di dunia loh. Iya, karena karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Lah sing diciptane kan ana sing ketok mata, ana sing ndak ketok mata lah ngono to. Termasuk malaikat. Lah sing ndak ketok mata apa? Angin. Angin malaikat kan ndak ketok. Angin juga ketok. Nah, ya sing nyiptane sapa? Lah yo ketok tapi iso dirasakan. Kena. Angin iki gak ketok tapi iso adem. Iso dirasakan. Iya, betul. Jelas ya malaikat itu ndak ketok. Lan nang surga nggone. Nah, itu memang diciptaane Tuhan. Sekarang sing nyipta lan kan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Allah memang tidak kelihatan, memang roh. Iya, betul. Lah iku kudu diwaca bolak-balik akhirnya terus masuk dalam hati
ceritane karo ning perjanjian lawas lawas iku mulai kejadian lah ya malih sambung. Nah, saiki tanya lagi. Kalau Injil, bahwasanya Injil itu kan firman Tuhan di perjanjian baru. Ada Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan dikatakan Injil. Lah karena perjanjian baru lah ya malih cerita oleh Injil ki apa? Injil itu kan istilahnya perjanjian baru itu kan disebut Injil. Iku kudu eling Roma mau. Nah iya, terus di sini kok ada pertanyaan, mana ada Injil di perjanjian lama? Lah ya kuwi ndak maca iku kan Matius sing Roma mau nek maca kan malih iso pengetahuannya tambah. Roma mau ya apa munine? Roma 1. Roma 1 16 17. Roma 1 16 17. Lalu kudu diwaca Injil alon-alon. itu kekuatan Allah. Ayo Injil. Nah ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini maksudnya piye, Pak? Nah, wong Yahudi kan wong pilihan no. Dipilih ya berarti pilih selamat tapi ya ndak percaya Yesus toh. Ndak percaya Yesus selamat apa ora? Aja wong pilihan ya, Pak. Ya tetep diselametno mungkin. Lah ya kuwi ya kalau mestine lah wong percaya sing melane kono nene nang ngesor mune apa? Pertama-tama orang Yahudi. Terus tetapi juga orang Yunani. Lah iki lek padha ndak slamete lajane. Terus lah ya lek kan ning dhuwur dhewe wacanen. Dhuwur dhewe iki dimaksud. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah itu kudu diwaca. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatannya Allah yang menyelamatkan setiap orang. Wong sak donya wis mati kabeh. Nah, sedangkan Injil itu berita sukacita tentang datangnya Tuhan Yesus, gitu ya, Pak yo. Lah Injil iki ya Yesus ngono ae. Oh, Injil itu Yesus, cerita Yesus. Ya nang ngene 12 ayat nomor itu mau. Napa jenenge? Oh, Kejadian. Oh iya. Berarti Injil ada di Perjanjian Lama. Kejadian 12. Kita buka Kejadian 12 ayat 3. Terakhir. Nah, Injil itu ada di Perjanjian Lama. Kita buka di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Sing olehmu itu dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iki Injil yang di Pak. Ya berkat. Lagu wacana nang Galatia 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini ada berita Injilnya di mana ini? Ya 3 ayat iku mau 8. Galatia. Galatia. Iku nang anu akeh digoleki akeh sing iku. Ayat 8. Ngono iku mau Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Kitab suci yang sebelumnya ya. Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Wih, luar biasa. Awake dhewe kan iku. Bukan Yahudi, awake karena iman selamat awake dhewe. Terus iku wacana telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oh iya, memberitakan Injil kepada Abraham. Beritanya lah ya Injil, ditulis nang kono. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Oh iya, itu ngono ki akeh ning ayat liyane gelem. Olehmu segala bangsa diberkati, ternyata berita Injil. Lah Injil ya Yesus to, katanya. Iya. Amin. Berarti Yesusnya nang Injil Perjanjian Lama nang Ibrahim iku. Lah Ibrahim memang dipilih kangge melahirkan juru selamat. Yesus itu. Lah sejak zaman sapa Adam, Set, Enos sampai Nuh kan juru selamatnya endi kan ngono to. Lah Adam kok selamat Adam.
Selamat Apa piye? Adam kok selamat? Lah iku yang 3 ayat 15 iku wacanen. Pinten? Ya kejadian 3 ayat 15 ae. Mau loh, janji. Oh, yang tadi ya ini. Iku lek janji lho. Kejadian 3 ayat 15. Tak waca nih. Kejadian 3 ayat 15. Ya macane oleh ayat 1 ajane tapi lek diwaca iku wis Gak apa-apa. Anu iki yo, perikupe manusia jatuh dalam dosa, ya. Di ayat 15-nya mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. engko iso Engkau ini iblis, ya, dan perempuan ini ya, malaikat, maksudnya engkau ini malaikat dan perempuan ini adalah yang menjadi ibu dari segala yang hidup. Antara keturunanmu dan keturunannya, ya keturunan iblis keturunan iblis sama keturunannya akan meremukkan kepalamu dan nah, engkau keturunannya ke sapa lho digoleki. Nah, keturunannya iblis ndi Pak enek ayate. Lha omongan pertama iku lah ya olehmu dan iku lah wacan maneh ngono. Yang mana? Wacanen ya mulai anu yang ke-15 iku wacanen sing genal alon-alon. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Lah engko ke sapa? Engkau ini iblis. Lah ya ular iku ngono. Ular. Dadi waca mulai 1 lah ular to. Iya. Ular kok pinter ngono. Terus dan perempuan ini waca kan malah genah. Antara keturunanmu dan keturunannya akan keturunan perempuan. Ayo keturunan perempuan itu sapa? Yesus Ya, keturunan perempuan Yesus. Ya Abraham dipilih nurun niku lho acan Abraham iku. Oh, dalam Kejadian 3 ini nanti dipilih iku. Melane olehmu semua kaum ya keturunannya Abraham iku. Oh iya. Karena Abraham ternyata ya Yesus lah. Nah, ini kan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini penggenapannya di mana ini Pak? Hah? Penggenapannya ini di mana ayatnya? Ya apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus. Perempuan. Hawa. Lah zaman perjanjian lama sapa lah yo Adam karo Hawa. Ayo lah yo bojone sing wedok sapa? Oh, anak lanang. Keturunanmu. Lah keturunane Hah? Bunda menunggu. kebenarannya di mana barangku. Lah Kita menyelidiki kampung-kampungnya ya bersambung. Keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Penggenapannya di mana ini Pak? Berarti Firman-nya. Yesus ngalahno iblis. Nah ya aku lek dhuwure kan iso ngomongan karo Ya. ulo to kuwi. Dari ayat 1 pertama. 15 iku. Ya. Adapun ular Lek adalah yang baca paling mulai cerdik. 6 kan genah, baca 6 mulai 1 dicelak genah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, mulai tergiur ini. Saiki Satu. bab loro wacanan. Bab loro itu di Kejadian loro. Kejadian 2. Terus ayatnya Mulai 4 iku. Kejadian 2 Mulai 1 ra apa-apa. Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ceritanya nang kejadian 1 to jane. Kejadian 1 ke jenenge apa ke ceritanya global. Lah iku rinciane Ini yang keduanya ini rincian. Terus bocoran. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan kayak bal bulet ya. Lemah bunder. Si urung ono apa-apane, durung ono tukulan apa-apa kan. Berarti lah kaya kosong lompong ya. Terus jalan bawa ya apa kuwi? Belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan sebabnya Tuhan turunkan hujan. Dan belum ada orang untuk mengusahakan. Yang ngopeni nggak ada. Tetapi ada kabut naik. Ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi ono pedut pedut ya. Membasahi seluruh permukaan bumi. Lek ono permukaan bumi teles kira-kira ya apa? Ku dipikir dhewe. Ada bumi iki teles terus ono tukulan. Nah, ono tukulan kono mesti cepake karo tuan bibit-bibite wis tukul dhewe. Terus ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk carane gawe menungso ya apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan kono diambil debune to. Debune lek gawe ya apa ya takono Gusti Allah lah. Debune ning ndi, Pak? Ngawene. Lah ndukut debu tanah kan tanahnya kan kaya bola bunder ngono. Ana bun mau terus tukulan dadi ana tukulan terus nyiptakne kono jane lemah dijupuk sret lho didadekne manusia. Lah manusia kan dadane kaya golekan ngono tok durung urip. Patung lah. Mari ngono dihembuskan nafas hidup. Terjadilah jadi makhluk. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ayo jadi makhluk yang hidup, ditimbus karo napas hidup mau. Dudu Roh Kudus iku. Napas hidup roh. Nyawa iku lho, wong urip iku ya dadi manusia hidup iku. Dadi nyawa nek baterene ngono Pak ya, nyawa niku urip ya sisa nandi. Lah dikene napas hidup ya nyawa. Dikene nyawa ya hidup. Kan amor Gusti Allah ya. Dadi lunggone nang kono, mari ngono kan durung ana nggone. Ya. Lah terus berikut ngesare nemene apa? Allah menciptakan apa kuwi? Urutane. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Nah, terus gawe Taman Eden. Taman Eden gawe lha nang kono to? Di sebelah timur. Di timur nang iku. Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuk. Mau nih. Iku durung ajane kuwi wacana meneh. Di. Wacan ya terus wacan niku dadi selanjutnya Tuhan Allah membuat setelah menciptakan manusia laki-laki mau. Kayak Taman Eden. Manusia yang ini disebutnya laki-laki ya. Menciptakan manusia jenenge. Manusia pada waktu manusia. Lha iku wacana terus. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di mana di timur itu maksudnya di mana Allah membuat manusia ya. Negara kowe Irak.
disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oh, setelah Lah iku tapi ora ngono rajane iku lek mbok waca terus engko ternyata gawe taman dhisik. Taman iku ora kok taman nang ana wite, ana kaline, bareng lah ana kuwi. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang Nah, menarik. teko bumi lho dijupuk. Oh, ditukul ngono dijupuk ditandur nang kono. Kemudian ya apa kuwi? Yang pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Lah ana pohon kehidupan barang, Ada pohon kehidupan, pengetahuan baik, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Berarti ada 2 pohon yang diutamakan di situ ya Pak. Ada suatu sungai mengalir. Terus ono sungai. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Nah, sungai ini pertama apa ora ono to? Ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, Gihon, yakni yang mengalir dari Jalur Hewala. Terus dan di mana emas itu ada, dan depolah dan batu tomat. Terus sungai yang kedua namanya Gihon, yang mengalir sungai Us. Yang ketiga namanya Tigris sampai Efrat. Terus yang keempat, kayaknya taman itu ya wis dicepaki sembarang barang. Mas-masan barang wis ono nang kono. daerah kuno ya. Wit-witan wis ono mari ngono. Lah terus manusia baru diambil tempatkan nang Taman Eden niku. Jeneng kono urutane ono kuwi. Kemudian Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Oh iya, berarti ki Tuhan mari nyiptakno manusia ditenggal didekek terus nyiptakno iku, Pak. Ya nek kene dhisik le tak gene taman nak ngono. Oh lah iya, mari apa? Mari nyiptakno manusia iku mau, wis lu gosik. Mari urip diuripi, ono mau nang tolah-toleh kok bayi ngono, Pak yo. Dikon lungguh nang kene kono. Ya manut ya, Pak yo. Digekne taman. Wong robote Gusti Allah. Terus akhirnya taman wis mari baru dijupuk meneh kene iki open ono lah ngono. Lalu Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan berarti untuk memelihara ya. Terus dicepake wis komplit nang kono. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini Pesane to kuwi. kepada manusia, pesani. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Karena ini tadi kan kata-kata dengan bebas itu, tapi koma atau ya. Ini tadi kan Tuhan bilang, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi itu kok bumi njupuk sing dijupuk mung pohon-pohon sing iso dipangan, sing apik-apik tok. Tanduran sing nang bumi lek sono pun muncul nang tukul tumbuhan. Dijupukne teko kono adane. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia. Perintah lek ono perintah dhewe, iki sing diperintah sapa? Adam. Ayo Adam ki ijen manusia emang. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pada hari itu. Tapi kok Tuhan ini nggak cerita yo? Jangan kau makan buah kehidupan itu mau. Loh, lah itu kehidupan yang ora dipangan. Enggak, kan baik dan jahat itu dilarang terus. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya. Jangan kau makan. Sebab pada hari kau memakannya pasti kau akan mati. Pasti ya, aku mati. Aku omong itu, omong itu Tuhan. Dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu manusia tau Bu. Nah, mari ngono ayat 12 muni apa? Tidak baik. Nah, kalau manusia itu seorang sendiri. Coba anu Tuhan dhewe ngomong ndak baik manusia kalau seorang diri saja. Kakek nek kanca penolong baginya yang sepadan.
sepadan koncone lele wong lanang ijen sing sepadan iki sing ya apa to layak ya Pak ya. Carane gawe ya apa? Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan. Oh, ini terusannya yang di Pak. Ya iku. Dari tanah segala binatang hutan dan segala binatang yo siji binatang liyane sing binatang nang Taman Eden niku. Masa yo ono anu ndak disebutne iwak-iwak kan ndak wak gede-gede ya ora ono. Membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Manusia itu kepada manusia. Kita delok ciptaane ku mau untuk melihat terus jenengno lah ngono. Seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk hidup. Manusia itu memberi nama kepada semua ternak, burung-burung, binatang hutan. Tetapi sapi, gajah, tunggalane kan iku terus iku jenenge apa lah jenenge sampai saiki ya iku sing dijenengne biyen. Nah, lha ngono. Ternyata temune sing ngesor ya apa ngene. Terusane. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lah berarti kewan-kewan ku wis ana penolonge. Ono anak wedok, ono judoe ya. Awe sing menungso lah ya ijen wae ngono. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya dagingnya menungso dhewe to. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah manusia ditandingi perempuan itu ya kok ngerti kok gaweane Gusti Allah ya kok ngerti. Lalu manusia itu bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, sebab itu paham iku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Enggak loro meneh. Karo sono koncone. Ane ndak le pekatane dasare iku. Makanya di dalam iman Kristiani, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah di dalam Tuhan tidak boleh pegatan, harus sampai ninggalke bapa biyungira to. Ninggalke bapa biyungira iku apa, Pak? Ya bapak mbek Ya bapak ibu ayo. Biyung ki mbok. Lah wis dewasa ya ninggalne bapa ibu. Tidak boleh meninggalkan bapak ibu. Loh kok tidak boleh? Bu, kalau sudah kawin harus meninggalkan bapak ibu. Nah, iya orang mulai dewasa kan ya terus. Masa apa ngubel kan ndak iku. Kan yo sing tuwek mati akhirnya yo. Kabeh mati. Nah, iku ceritane sing kejadian loro wis genah. Lah iku nek kono wis dosa apa durung? Manusia. Oh, manusia durung dosa pas iki. Nah, ya diciptakne ijen lho iku. Ijen belum dosa. Terus ana kancane ya kan durung dosa. Nah, terus dosane kan diitung nang ngene jadian telu iku mau. Eden mau. Nang kono mendina iso petuk Gusti Allah. Ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol ya bebas, mangan buah ya bebas. Kan ya wis seru buah iku mendina kan ya seru. Iya, hanya dibilangin. Terus iku mau kan enek buah loro, Pak. Yang kehidupan baik karo pohon kehidupan itu mau lho. Kehidupan, lah itu memang sudah ada di situ. Berarti yang dilarang kan mangan buah itu. Di ayat piro iku mau? Sing buah kehidupan sama buah itu. Ya itu jeneng gene bab loro. Ayo mulai 20 kono kan wis ketok. Dia nah iki lho.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, diambil dari bumi Iku lah yang menarik baik untuk dimakan buah dan pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pohon kehidupan. Lagi kan enak yang mengatakan bahwasanya itu ada 2 pohon yang berbuah yang tidak boleh dimakan. Yang satu pohon kehidupan, yang satu pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Tidak oleh dipangan. Tidak oleh dipangan kalau 2. Liane kan yo akeh sing Nah, liane kan yo akeh. dimakan dengan bebas yo akeh. Nah, lainnya banyak ya, ono rambutan, ono apel, ono duren, dan lain Terus dikawisi sembarang nang ngono iku. Tapi buah itu aja dipangan nang ngono. Ya. Pada hari kau makan iki kamu akan pasti lah bro, pasti mati. Terus akhirnya di kejadian 3 itu Kan ngrungokne to kuwi ngrungokne kan wis ngerti. Lah mangan apa ora Adam nyatane. makan. Nah, pada waktu itu diomongnya arep taat. Heeh. Oh iya sih, pada waktu itu Kan ora sendiri mangan jenenge pangan buah liyane akeh. Bebas terus saya telu baru bab telu baru disebutnya kejatuhan manusia lah ya baru ceritanya ya betul. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, perempuan orang ngerti. Ya kan udah diceritani. Siapa ceritanya? Masih. Nah iya kan menurut awet dia kan tidak diceritani Gusti Allah tapi ceritanya kan sing lanang. Di tengah taman itu jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Omongan di karulo lah malah. Tapi ular itu bujuk iya Pak. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ya ulo kan ngomong sing ngomong lah ulo. Malah kamu seperti Allah. Waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya mikir-mikir perempuan itu melihat. Sedangkan kan wis ngerti lah diomongin kowe mati lho mangan gua iku mati. Sing ngomong Gusti Allah. Lah Allah ngomong ngono kan yo terjadi tenan apa ndak karo awake dhewe percaya apa ora ngono. Nah ini pernah ada pertanyaan gini Pak. Ngomong Gusti Allah. Buktinya setelah dia makan dia nggak mati, dia masih hidup berapa ratus tahun lagi. Lah matinya mati secara opo lah ngono. Oh gitu. Jadi mati itu. Jadi kalimat ini mati secara ya dalam kuasa si jahat. Ya, mati mungkin ya gini Pak. Perang. Jadi mati dalam hidup. Secara firman Tuhan, kematian ini seandainya tidak memakan ya mungkin Adam Hawa hidup selamanya nggak bisa mati. Tapi karena dia makan akhirnya umurnya hanya sampai 900. Akhirnya mati juga kan umurnya 900. Nah, aku akhirnya kok ngene kok rupane yo enak ngene kok gak oleh ngono. Tapi kok ora diomongke karo ulo to. Lah makan kowe ndak mati ada lho. Ya sing sore mati secara opo iku. Lah matine iki dalam kuasane iblis iku mau omongane iblis metu nang utake kono malah pikir-pikir wah iya Pak. Aku mangan niku lagi hebat kaya Gusti Allah ngono. Lah kuwi dosa Gusti Allah ki. Madani Gusti Allah iku lho. Nah, jangan mangan apa sing terjadi? Lho, kok ngerti lekmu? Udah. Setelah makan terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, iku baru wah. Oh isin dong, kalau bapakku teko ya apa oleh bapak teko. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawet. Wih, nggak tarsan nih. Nah, daun ara lah yang daunnya kayak kepanasan di lalum ya wis. Iya, kok garing. Gatel itu. Gatel. Keroken. Nah, ternyata di meneh
Tuhan Allah teko. Adam, di mana kau? Lah kok Tuhan Allah ora roh wajane. Lah Tuhan Allah lah ya roh ae. Tapi nek kok sebutne Di sini, ditelu. Tuhan. Bersembunyilah manusia itu. Kena wedi. Aku sembunyi. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di mana engkau? Ia menjawab, Lah apa nak kono kon delik-delik lah ya ditakoni. Pokoke mangan buah iku ngono. karena aku telanjang, aku ini bersembunyi. kok ngerti lah tutup awakmu ngono. Siapakah yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Iya. Terus dia ngomong, yang satunya, si manusia Perempuan. perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku dari buah yang buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lah ku ajane lek cara anu lek diseneni bapak Iya, itu. betul. Ciptaan iku mau manungsa ya ciptaan Manusia diseneni. Diseneni ya. Seneni dek nyeneni, nyalah no perempuan. Perempuan nyala ular. Kabeh ditakoni sita-sita lho iku. Terus Allah tanya pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Ayo Ya, aku ditakoni. dipercaya Perempuannya oleh- juga jawab, Apa dipercaya oleh ular. ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi dibujui. Makanya sampai saiki wong ki lek disalah dilempar-lempar no. Salah ragu ngaponi salah, mbok cupuk, mbok le. Mbok le nanti ki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular, Barang ular ya ditakoni dhewe lho. karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Oh, ini sudah Sing mau kok. janji kita Injil ini. Merembukan kepalamu dan ceritane lah malah genah Ijel kalau itu buat cerita nang wong ya genah kan ceritane dibumbone sing ngaruh yang tambah genah wong ora ngerti ya ora nang buku liya kan ndak ono cerita ora urut ngono jarine ngono tok jenenge malah buah kuldi terus kelelekan malah dadi gulu menjing. Kuwi karangane Darmokadul. Paling kelelekan keseret, lah apa keseret terus tadi gulu menjing iku mbiyen makan buah kuldi. Lah kula yo dikarang-karang dhewe. Itu ceramah saudara kita. Lah mak kene apa kok sing wedok gak metu buah kuldine kok. Ayo balik ditakon ngono ya opo. Padha mangane. Sing wedok iso ngelak ngono. Sing lanang keseretan gak ono banyu. Nah, melahirkan. Aku kenal lah. Ya urut ta yo adane. Coba. Ngono ulo kok Apa, Le? temen.